Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Babasa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala, tema yang kita kaji malam hari ini musahabatu ahlil khair wa mujalasatuhum wa mahabbatuhum, berteman dengan orang baik, bermajelis duduk bareng bersama orang baik dan mencintai mereka. Pergaulan minimal ada 3 macam. Pergaulan pertama merupakan kebutuhan, kebutuhan pokok. Yang kedua, kebutuhan seperti orang yang sedang bertransaksi. Pergaulan yang ketiga yang membahayakan. Kepada teman jelek jauh, tinggalkan. Karena bagaikan masuk ke pandai besi, minimal sangit. Dampak berikutnya bisa kena lontaran sepotong kayu membara, nanti bisa terbakar. Yang kedua, pergaulan seperti orang berobat, ya semisal orang yang punya kebutuhan, ketemu, selesai, pisah, belanja. Yang ketiga, pergaulan yang itu merupakan kebutuhan pokok, yaitu duduk di majelis ilmu. Makanya yang dimaksud dengan ahlul khair adalah ahlul ilmi. Untuk semisal duduk di masjid sebagaimana yang kita jalani kali ini, yang itu fadilahnya besar. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa zakarallahu fiman indah. Ketika suatu kaum mereka bermajelis duduk bareng di satu rumah dari rumah-rumah Allah. Rumah di situ disebut nama Allah, tempat sujud, zikir, kajian, iktikaf dan semisalnya. Mereka membaca kitab Allah dan belajar bersama. Fadilahnya akan dituruni as-sakinah, ketentraman. Yang kedua, diselimutkan kepada mereka kasih sayang Allah Ta'ala. Yang ketiga, malaikat pun juga datang mengepakkan sayapnya sebagai penjaga di antara hikmahnya.
Yang keempat, amal soleh mereka membubung, mengelilingi aras, menyebut nama si pelaku di depan malaikat yang menyaksikan. Alangkah mulianya, namanya sangat harum. Itu ahlul khair yang terbaik, makanya bersahabatlah dengannya, bermajlislah dengannya, cintailah mereka. Ada 4 dalil yang seolah akan kita baca di kesempatan malam hari ini. Yang kelima bersama sebagian syarahnya. Yang pertama, an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala tungkahul mar'atu, perempuan itu dinikahi, li arba'in, karena 4 hal. Li maliha, karena hartanya, wali hasabiha, karena martabat nasab keluarganya, wali jamaliha, dan karena kecakapannya, cakep, sawang menarik, wali diniha, dan karena agamanya. Fatfar, maka pilihlah, bidzatidin, kepada perempuan yang punya agama. Taribat yadak, berdebu 2 tanganmu. Apabila perintah ini enggak kamu kerjakan, yang menjadi tumpuan mestinya agama, tapi bukan, yang kamu dapatkan nanti hanya debu saja, gagal. Muttafaq alaih, disepakati atasnya. Wa maknahu, artinya annan nasa, sesungguhnya manusia secara umum, gak menyebut siapa, bukan si A, si B, tapi karakter manusia secara global. Itu yaksiduna, mereka ketika menetapkan maksudnya fil adati, sebagaimana ada tradisi biasani, minal marati, ketika mencari perempuan, yang mereka tuju adalah hadhil khisola al arba'a, poin-poin yang jumlahnya 4 ini. Walaupun agama dibutuhkan, tapi seringnya itu ditempatkan sing mburi dewi, ditempatkan sing mburi dewi. Maka diimbau di sini, fakhris, maka berambisilah kamu, bersemangatlah kamu, anta, kamu, ketika memilih, ala dzatiddin, kepada yang punya agama. Watfar, dan kamu akan mendapatkan keberuntungan biha, dengannya. Wahris, dan bersemangatlah ala suhbatiha, untuk berteman dengannya. Apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis pertama? Nikah, yang mana bahasa jima, yang mana istilah adalah hubungan sakral antara laki-laki dan perempuan asing, yang menjadikan haram menjadi halal. Apa makna bahasa nikah itu? Jima, perbuatan laki perempuan menyebabkan anak, itu namanya jima. Secara istilah hubungan sakral, hubungan diikat dengan ikatan syar'i antara laki perempuan asing, maknanya bukan mahram. Yang ikatan itu akan mengubah hukum yang semula haram menjadi halal. Itu ketika didefinisikan. Kedudukan nikah di dalam kehidupan itu bisa diurutkan yang nomor 3. Apa yang pertama? Butuh manusia pada dunia yang paling mendesak apa? Makan.
Dua, pakaian. Rumah, kendaraan termasuk pakaian. Tiga, saling menjadi pakaian. Maknanya itu menikah. Kemudian urutan yang dipilih seringnya 4 ini. Kenapa kok begitu? Karena secara umum manusia condong kepada sesuatu yang bersifat instan. Urutan 1, 2, 3, 4 ini sering dianggap urutan yang bersifat instan. Mana dalil manusia secara umum memiliki kecenderungan sing instan saja? Allah sebutkan bal tuhibbunal ajilah wa tadharuna al akhirah. Kalian lebih condong kepada yang instan. Napa bahasa Jawane instan itu? Ketok moto. Langsung kena dicekel. Dan kalian menelantarkan yang akhirat. Lafaz yang lain, wa khuliqal insanu min ajal. Manusia dicipta memiliki sifat tergesa-gesa. Njaluk sing ndang-ndang. Itu ujian. Manusia tanpa merencana, rasa itu ada. Itu termasuk jenis takdir kauni, ketetapan Allah yang ditetapkan mesti terjadi di alam raya sebagai modal, sehingga nggak usah disalahkan, tapi butuh bimbingan. Nggak usah disalahkan, tapi butuh bimbingan. Itu juga sesuai dengan nafsu itu sendiri, yaitu pengen seneng segera, tidak peduli hal haram, dan condong memerintahkan sing elek-elek. Nah, disitulah setan ngujuk-ngujui. Maka daripada itu, ketika Allah memberikan ketetapan ciptaan, Allah juga memberikan bimbingan. Sebagaimana Allah menjelaskan, alladzi qaddara fahada. Allah yang menetapkan takdir, Allah juga memberi bimbingan. Makanya kecenderunganmu yang seperti itu sekarang mendapatkan apa? Bimbingan. Apa tadi kecenderungannya? Ketika menikah dipilih yang memiliki daya tarik sing nyulek meripat. Apa kebutuhan manusia pada dunianya sing paling nyulek meripat? Harta. Nanti ditelak berikutnya keluarga. Ditelak berikutnya rupane. Agamane kelasnya buntut. Hadis ini dihubungkan dengan berteman dengan orang baik. Maka harta itu bukan teman baik. Yang namanya keluarga relatif. Rupa nggak kekal. Ketika mati dibawakah harta? Enggak. Ketika mati dibawakah keluarga? Enggak juga. Ketika mati tambah hayu ganteng? Belas. Ya kan? Makanya agama Allah memerintah pada kita, pilihlah yang punya agama. Kenapa? Nanti akan terbimbing mampu mengelola. Walau orang butuh harta, butuh keluarga, butuh rupa, lek enggak duwe agama, apa bedanya karo wong kafir? Karo hewan. Lek perlu hewan malah enek sing luwih cakep timbang manusa. Semisal barang bentuk burung-burungan, karena kan sing ulune apik, manusa iso kalah. Nah, karena manusia itu memang mendapatkan amanat lebih daripada yang lain, makanya punya akal dengan bimbingan agama ini yang menjadi kunci.
Maka bila agama dinomorsatukan, nanti semua didapatkan. Agama dinomorsatukan, semuanya didapatkan. Lek semata mengedepankan harta rong mesti entuk liyane, semata mengedepankan keluarga rong mesti entuk liyane, semata mengedepankan rupa rong mesti entuk liyane. Tapi lek mengedepankan agama entuk kabeh. Mengedepankan agama entuk kabeh. Kenapa? Membimbing. Maka dari situlah berkaitan judul di atas, karena supaya berteman dengan orang baik ketika menikah, pilihlah pendamping yang baik, karena pernikahan itu bisa dibilang ibadah sing paling dawa durasinya. Apa ibadah sing paling dawa durasinya? Rabi. Sholat ya maghrib paling 10 menit, isya 10 menit ya. Zakat rong mesti, haji poneh. Senada dengan itu, puasa ya cek ngenteni Ramadan, biasanya ya ora. Tapi kalau berumah tangga, isuk sore awan bengi per detik terikat hubungan kekeluargaan. Makanya interaksi berkeluarga itu paling dekat. Sementara itu punya pengaruh, dan orang itu ingin mendapatkan dampak yang baik. Dari sinilah makanya ada bimbingan. Karena berkeluarga itu interaksi yang paling dekat dan itu punya pengaruh dan pengen baik, maka pilihlah yang memiliki agama. Harum nanti jadinya. Harum nanti jadinya. Sehingga dunia secara umum yang menjadi mata itu harta. Tetapi ketika benar memilih, yang jadi mata itu pendamping yang setia, itu mata terbaik, kesenangan terbaik. Mata, kesenangan terbaik. Yang dikatakan ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu as-solihatu. Dunia itu adalah perkakas, media yang dijadikan sarana. Harapannya mendapatkan kesenangan karepe keturutan. Dan mata sing paling bagus apa? Al-mar'atu as-solihatu. Napa masalahe? Allati hiya tu'inu zaujaha fit ta'ah, karena dia membantu suaminya di dalam ketaatan. Maka bagusnya laki-laki, lihat siapa perempuannya. Tentramnya perempuan, lihat siapa laki-lakinya. Bagusnya istri mendorong suaminya baik, bagusnya suami akan menjadi pelindung tentram keluarganya. Sehingga tentram itu bahasa Arabnya nopo? As-sakinah. Makanya suami punya kewajiban memberikan tempat tinggal. Askinuhunna, beri tempat tinggal. Ketika kamu pulang, litaskunu ilaiha, supaya dia mendapatkan ketentraman. Kamu pulang mendapatkannya sambutan. Kalau memang pengen dipoto oleh istri dengan sambutan yang baik, siapkan. Ibaratnya budal kaji bayar dhisik, bagi ngoten nggih. Resi adus dhisik, bayaran manjing dhisik. Oleh bojomu menyambut ayem, ya bimbinglah. Makanya solehnya suami membuat yang di rumah itu mengalami sakinah, tentrem. Sehingga suami tom-tomen pengen pulang. Kenapa? Supaya kamu merasa tentrem. Yaitu arahnya itu ke sana. Arahnya ke sana, dan agama membimbing untuk hal itu semuanya. Makanya dunia itu perkakas, terbaiknya istri yang soleh. Kenapa? Membantu suami di dalam ketaatan. Berarti suaminya orang yang taat, mengajak istri dalam ketaatan, istri siap mendukung. Nah, namanya yang terbaik. Sehingga musohabahnya, serawung
bersahabatnya itu bisa dibilang per detik. Nah, itu sudah sesuai dengan judul, berteman dengan orang baik, bermajelis dengan orang baik, mencintai orang baik. Ini perkara yang menjadi utama. Makanya apabila keluarga dibangun di atas agama, nanti harta didapatkan, martabat keluarga didapatkan, kecakapan pun juga didapatkan. Cakep sing paling cakep niku nopo? Ganteng ayu sing paling menarik niku nopo? Rupa nopo yang bersifat psikis? Rupa bersifat fisik atau sesuatu yang bersifat psikis? Jawab, sesuatu yang bersifat psikis. Karena pesan Nabi sallam, laisal ghina an kasratil mal. Sing jenenge sugih bukan dengan tanda bondone tumpuk-tumpuk. Walakinal ghina ghina nafsi alladzi bisutur, tapi ketentraman jiwa yang ada di dada. Juga terdukung dengan pesannya, ala inna fil jasati mudghah idza saluhat saluhal jasatu kulluh wa idza fasadat jasatu kulluh ala wahya al qalbu. Di badan manusia ada segumpal darah, lek apik kabeh, lek elek kabeh. Apa segumpal darah itu? Hati. Rupa sing rapatek menarik, lek agamane apik, nanti Allah akan membikin indah. Rupa rapatek menarik, tapi atine menarik, Allah membikin indah. Karena ketentraman itu berada pada jiwa. Jiwa sudah puas, cinta karena Allah, benci karena Allah. Rupa itu relatif. Bahkan ketika sampai mati, kecakapannya itu tidak hilang. Walaupun wongnya wis mati, kecakapannya itu tidak hilang. Sinten contohnya? Bu Khadijah. Secara umur dengan Nabi tuaan siapa? Bu Khadijah. Pinten jarake? Jarake 15. Nabi waktu itu pinten? Selawi. Tambah 15 pinten? 40. Nabi juga punya istri yang termuda tercantik, sinten? Bu Aisyah. Ketika ditimbang, bobot cinta Nabi lebih berbobot kepada siapa? Kepada Khadijah. Sampai Bu Aisyah cemburu, pesaingane cek urip maupun mati. Nanti Bu Aisyah Khadijah mati mampu bersaing dengan Bu Aisyah yang termuda tercantik. Bahkan Bu Aisyah kalah. Agama itu permasalahannya. Bagusnya Bu Aisyah nggak pernah bisa menandingi Khadijah. Nah, gitu permasalahannya. Hati kan di situ. Agama kan di situ permasalahannya. Itu sangat nyata. Gamblang seperti itu. Maka saking bagusnya Bu Khadijah, Allah jadikan salah satu dari 400 surga. Siapa? 400 surga itu. 1. Asia. 2. Maryam. 3. Bu Khadijah. 4. Fatimah. Itu sampai mati cinta Nabi tidak terkikis. Didampingi Bu Aisyah ketika halah, sinten halah niku? Saudara perempuannya Khadijah lewat atau bertamu atau kasus semisal, Nabi tahu persis gayanya dengan Bu Khadijah. Akhirnya Nabi mak turatap, jebule dulur wedok, tak kira bojoku mulih. Bu Aisyah yang tahu ekspresi Nabi kayak begitu, terus pundi kira-kira? Merengut. Wong nemen mati tuwek kriput panggah diling ngiling. Jane nek sandinge sapa to jane? Dari hati. Itu agama. Sehingga akan didapatkan semuanya. Yang kurang cakep menjadi cakep, yang kurang kaya jadi kaya. Martabat keluarga akan terangkat tinggi-tinggi. Nah ini betul ini sabda Nabi SAW, fatfar bidatid din, pilihlah yang punya agama. Disitulah kamu nanti akan mendapatkan keberuntungan. Sanian kedua, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qol
qala dawuh an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li Jibril, ma yamna'uka wa Jibril, apa yang menghalangi kamu antazurona untuk kau kunjungi kami, aktsara lebih banyak, mimma tazuruna daripada apa yang kau kunjungi kami. Kamu itu lho rapate gelem jedas-jedus nyanggenku nyapo. Napa jedas-jedus niku? Sering berkunjung ngoten nggih. Kadang esuk, kadang awan, kadang sore. Jenenge jedas jedus. Ini menunjukkan hubungan Nabi dengan Jibril super akrab, sehingga mitra yang dicintai pas bermusahabah, berkawan akrab dengan ahlul khair. Cinta Nabi luar biasa, terbukti menanya, nyapo apamu kok enggak jedas jedus sering mengunjungi kepada kami. Itu tanda cinta, itu ingin ketemu. Makanya bermusahabah, berteman dengan orang baik, bermajelis dengan orang baik, mencintai mereka. Ini terbukti. Akhirnya fanazala turunlah ayat wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalik, rawal Bukhari. Kami tidak turun kecuali karena perintah Allah Rabbmu. Memang milik Allah kewenangan apa yang ada di depan kami, kewenangan apa yang ada di belakang kami, dan apa yang ada di antara keduanya. Itu tadi tentang masalah Jibril, tentang naik turun itu enggak oleh sakarpe dewi, tapi atas perintah Allah. Ini membimbing kepada kita melangkah iya atau tidak, itu ada pertimbangannya. Ojo ngantinya apa? Timbang nganggur. Bolehkah ngono kuwi? Nyapa? Timbang nganggur. Enggak boleh. Jibril turun itu ada perintah, lek ora ya ora. Memberitahu kepada kita akan melangkah harus jelas alasannya. Nyapor ini, timbang nek ngomah klitah-klitih nganggur nek koncone. Sawang wong dikira wong ingah-ingi, golek kanca. Jangan. Lalu bagaimana pupuk rasa cinta kepada saudara sebagaimana hati sebelumnya terkaji? Ada orang menempuh perjalanan, Allah perintahkan malaikat. Jajal wong kuwi tunggunen wayah liwat cegaten, tekonono nyandi nyapo. Hai fulan, kemana kamu? Ngunjungi saudara kami. Duwe petong ngopo? Gak ada. Nyapo rono? Karena saya cinta dia karena Allah. Ayat dikatakan saya utusan Allah dari malaikat. Diutus untuk nunggu kamu di sini, bila kamu lewat untuk menanya kamu kemana, untuk apa. Ternyata itu jawab kamu. Sekarang saya nyampaikan kabar gembira, ketahuilah Allah mencintai kamu. Makanya daripada kita itu nak ngomah kelitah-kelitih rantai penggawean, pengen golek koncone, ojo timbang nganggur. Neng, saya cinta dia karena Allah. Oh, luar biasa itu fadilah. Nek kono nyapo? Ya nek kono ya raketang duduk sebentar, tolong wacana ayat sampaikan nasihat baru mulai. Atau mengirimi hadiah, karena tahap itu saling berbagilah hadiah, nanti ada terakit rasa kasih sayang. Atau saja awal apa tak pena sakurono tak pijetani upamane gue ben bugar badani lo ndak apa-apa. Kenapa? Saya jumpa dia kan Allah nggak kena petung dunia. Ini membimbing kepada kita supaya kita terancana, sehingga persahabatan yang ada itu membuahkan kebaikan. Berikutnya yang ketiga, An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu qol la tusahhib illa mu'minan wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Kamu jangan berteman akrab kecuali konco sing tok dadekne teman akrab kuwi kudu mukmin. Punya mana ada gejala keimanan. Dan jangan makanmu kecuali orang takwa. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi
bisnadin la ba'sabi dengan sanad yang tidak mengapa. Keterangan ini nanti akan ada syarah di bawah. Sekarang kita baca yang keempat dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabi anan nabi salam qala ar-rajulu ala dini khalilih. Seseorang itu dipengaruhi agama konco akrabe. Contohnya, konco itu memang punya pengaruh. Lebu nek ruangan bakul minyak wangi ya melu wangi, mlebu nyang pandhe wesi ya melu sangit. Ini memberitahu kepada kita konco itu ada pengaruhnya. Makanya fal yanzur ahadukum, supaya memandang, melihat, ngecek satu di antara kamu man yukhalil, siapa dia butuh untuk berteman akrab. Rawahu at-Tirmidzi bisnadin sahih dengan sanad yang sahih. Berikutnya hadis yang ketiga tadi, janganlah kamu berkawan akrab kecuali konco sing to dadekne teman akrab kuwi kudu mukmin, punya makna muslim, punya gejala keimanan. Ketika kamu itu butuh makan, ojo sembarangan wong sing to undang makan. Undanglah orang yang bertakwa. Apa ini syarahnya, kita baca. Syarhul hadis. Karena ada An-Nabi SAW harisan bersemangat ala taklimi umati, untuk mengajari umatnya. Ma yang fauha, perkara pengajaran yang bermanfaat kepada umat. Fi diniha, diajari agamanya supaya baik. Wa dunyaha, diajari ke dunianya supaya baik. Wa ma yahfadhu alaihim, dan apa yang bisa menjaga kepada umat ila qotahum, interaksi mereka at-thayyibata, yang baik. Dibimbing agamanya apik, dunia apik, ketika berinteraksi supaya memiliki pergaulan yang baik. Wa kana yahudu alat tawasul, beliau mendorong supaya memiliki interaksi, watawatu, dan rasa saling mencintai, watasohub, dan memiliki pertemanan pada muslimin, di antara kaum muslimin. Sebagaimana watak dari manusia, betah-betul kon urip dhewe watake manusia. Gak betah. Nabi Adam butuh konco. Punya istri, beranak pinak. Itu wataknya manusia, nggak mau hidup sendirian. Maka dibimbing saling cinta, saling kasih, punya hubungan baik, memiliki hubungan yang sangat akrab. Ini ajaran Nabi SAW, hadis di atas membimbing ke situ. Wahadal hadis ini taujihun, arahan, wa irsyadun, dan bimbingan nabawiyun yang bersifat kenabian, berarti wahyu, bukan pendapat Nabi ini. Liman arota salamatan nafsih, buat orang yang liman, untuk orang yang arota menginginkan salamatan nafsih, keselamatan dirinya, wa baitihi, dan keselamatan rumahnya, wa ala qoti, dan keselamatan interaksinya, makna sih bersama manusia. Sapa yang pengen selamat, ambil petunjuk di dalam hadis ini. Apa? Lek golek kanca aja sembarangan. Lek ngundang makan jangan sembarangan. Kenapa? Wong dipengaruhi oleh kancane. Wafi, dan pada hadis ini yaqulu dawuh an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'minan, kamu jangan berkawan kecuali mukmin, punya makna muslim. Pertama, harus jelas dulu agamanya Islam. Nomor dua, ada konsekuensi keislaman. Napa konsekuensi keislaman? Enggak semata wis bertuliskan di KTP beragama Islam, karena sudah syahadat la ilaha Muhammadur Rasulullah. Tiga unsur keislaman supaya dimiliki. Apa tiga unsur keislaman? Satu, tauhid. Dua, taat. Tiga, terjaga dari perusak pahala. Puncaknya syirik. Ini ciri khas tanda keislaman. Napa satu? Bertauhid. Lek-lek kanca nganti-nganti. Aja panggane mlutus nyang kuburan dadekne kanca akrab. Mlutus nang perdukunan didadekne kanca
makrab. Penggayane ngarang-ngarang bid'ah didadekne kanca akrab. Jangan, harus ahli tauhid dulu. Nyembah Allah pakai cara Allah, mengharapkan rahmat Allah, itu tanda-tandanya. Yang kedua, ahli taat. Aja tukang gluyuran sehingga apa ya, jak ngibadah kowe malah ngedang-ngedangi, jangan. Yang ketiga, perusak kebaikan, dia itu ternyata menjauhkan diri. Diawali dosa kecil, lama-lama nanti dosa besar. Bila sudah dosa besar, nanti akidah bisa rusak. Itu tanda keislaman. Siapa yang punya tanda itu berarti ada tanda keimanan. Makanya boleh golek konco, 3 ini miliki. Enggak semata beragama Islam, tapi yang jelas ketauhidannya, jelas ketaatannya, dan jelas usaha keras untuk menjauhi dari dosa-dosa. Maknanya la tattakhid, jangan kamu ambil sahiban konco illa kecuali sodikon, orang yang dia itu memiliki sifat wala sodikon, tidak suka teman akrab, illa minal mukmin, kecuali dari orang yang beriman. Konco itu menggunakan bahasa sohib atau sodik. Antara sohib dan sodik itu hampir sama. Sohib, sodik, konco akrab. Nah, supaya dari orang beriman. Apa tadi tanda keimanan? 3. Berakidah tauhid, taat, dan bukan pelaku dosa, orang yang meremehkan dosa. Ketika berteman akrab, seperti itu yang dipilih. Kenapa? Li'anal mu'mina, karena bila orang itu memiliki tanda keimanan, ya dulu akan menunjukkan shadiqah kepada temannya, alal iman, kepada keimanannya, wal hadi, dan kepada petunjuk, wal khairi, dan kepada kebaikan. Ngomong itu sing ngomongnya sing genah. Mengkonsumsi butuh camilan ketika lungguh bareng juga sing halal. Ranti apa ya permen. Tutuk penyambung silaturahim napa? Penyambung kesusahan napa? Rokok. Itu yang halal. Sing diomongen genah, sing dikonsumsi genah. Nanti apabila ada adzan, kerekalnya masjid menunggu ya enteng. Nah, seperti itulah yang dijadikan teman. Karena dia akan menunjukkan kepada temannya akan keimanan, akan petunjuk, akan kebaikan. Wa yakunu, akhirnya dia itu menjadi unwanan, penolong li sahibi, untuk temannya. Supaya yang seperti itu dijadikan teman. Amma ghairal mu'min, adapun bila teman itu bukan orang beriman, amma ghairal mu'minin, ghairan apa ghairu? Amma ghairu, adapun selain orang beriman, fa innahu, maka sesungguhnya dia yaduru, akan memudaratkan sahibah, kepada temannya. Sing diomongne sing elek, camilane sing haram-haram, nah ini bahaya. Ada kewajiban baik, asik ngobrol, rakelingan karo salate. Apa ninggalane sungkan, apa ngajak orang mesti lek gelem, lek ditinggalne engko malih rasane piye. Nah, ini membahayakan kalau begitu. Berikutnya, wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun, jangan memakan makananmu kecuali orang takwa. Yang dimaksud dengan takwa adalah al-mutawarri, orang yang memiliki sifat wirai, punya sifat ngati. Jadi antara taqiyun dan mutawarriun itu sepadan. Takwa itu memang menjaga diri jangan sampai terkena bahaya. Mutawarri itu sebelum kecebur bahaya, sarananya sudah dihindari. Termasuk mutawari itu ketika lelungguhan nggak di bibir jurang, tetapi di hamparan di tengah yang luas, sehingga nggak khawatir kecebur jurang. Atau digambarkan wong sing ngangon aja nak pinggir pager lengah titik, gimana binatang gembalaan ini sanding pager.
colot nanggone lahan tanggane totalan nanti jadinya. Itu namanya mutawarid. Jadi takwa itu mutawarid, sebagaimana perbincangan antara dua sahabat, apa sih takwa itu? Dijawab, bila kamu berjalan, jalan yang kamu lewati penuh duri, piye caramu? Terus nanti carane membelalakkan mata, cari tempat yang longgar, disitulah kaki dilangkahkan. Lek merem, atau nyaruk terus nanti. Ya sudah, tertusuk duri. Itu namanya takwa. Makanya ketika mengundang makan orang lain yang seperti itu, wal muradu yang dimaksud, wala tada'u ahadan, kamu jangan mengundang kepada seseorang ila tu'amika, kepada jamuan makananmu, wa baitika, dan kepada rumahmu, ila al-atiyah, kecuali wong sing takwa. Kenapa? Fa'inat taqiyya, karena wong sing takwa, ya taqwa, dia mencari kekuatan bitu'amika, dengan makan yang kamu suguhkan. Ala ta'atillah, untuk taat kepada Allah. Lek sing takjak makan orang takwa, niat dia itu makan untuk menguatkan badan supaya punya modal beribadah karena badannya kuat. Makanya sumbut ketika memberikan makan. Tolong menolong di dalam kebaikan, berpahala. Demikian juga wa idza dakhala baitaka, ketika dia masuk ke rumahmu, lam yattali, dia tidak akan memantau ila auratika, kepada rahasiamu. Koncone ku lek apik diundang makan punya jero omah, itu enggak cari-cari rahasia tuan rumah. Wa idza ra'a kasai'an, ketika dia mulai sesuatu yang dianggap rahasia, satarahu alaika, dia akan menutup rahasiamu. Kanca sing apik seperti itu, jenenge ngundang makan kan masuk rumah kan, masuk rumah kan tahu rahasia kan. Nah begitu, makanya lek ngundang makan karena masuk dalam rumah, tahu rahasia di dalam rumah, yo golek wong sing takwa. Makanya untuk menguatkan badan supaya bisa beribadah, ketika kamu punya rahasia-rahasia, dia bisa menjaga rahasiamu. Lek sing diundang sembarangan wong, mangane tambah nopo. Cara makan gimana? Diomongi dong mesti lek kena. Ketika masuk rumah tahu rahasia. Wonten coba dinampakne mengke. Cerita-ceritane pone jadi mata-matane maling, ngoten nggih. Nah, beresiko sehingga kekurangan tuan rumah itu nanti akan dietrek-etrek nek njaba. Apalagi yang mengundang makan itu seorang guru, ternyata ketika dia itu masuk, roh cacatnya guru, ketika cacatnya dietrek-etrek njaba, mungkin kewibawaan gurunya masih terjaga atau mau dijatuhkan. Oh, ketok ya apik tapi jebule. Mentah nanti dakwahnya, pengajarannya, keguruannya. Makanya anjuran kepada dai, kepada guru itu ketika bergaul ojo cedek-cedek karo wong liya. Andaikan cedek cukup dengan keluarganya saja. Kenapa? Karena dia bukan nabi, bukan rasul. Sementara tugas yang ia emban, tugasnya nabi, tugasnya rasul. Kalau seorang nabi, seorang rasul itu memang maksum, maka itu diketahui detail, nggak apa-apa. Tapi umat kan bukan tipenya nabi, bukan tipenya rasul, tidak maksum. Sementara yang ia bawa itu kan tugasnya rasul. Ini alasan yang namanya guru itu ketika duwe kanca aja nemen-nemen akrabe. Bila akrabe tenanan cukup dengan keluarganya. Nah begitu. Anda kan punya kendaraan, sopirnya ya anaknya dewe, putune dewe. Orang yang bisa menjaga kehormatannya, ngapo? Enggak akan ngetrek nek njobo. Lek wong liya, wah ketoke nek njobo ustaz tapi jebule dibongkar nanti cacatnya. Sehingga bila sudah dibongkar cacat guru nih, ilmunya nanti akan mentah. Dampaknya ke sana. Ini penting sekali, golek teman akrab.
Dan orang itu kalau bukan keluarga, akrab kaya ngopo, hati bisa berubah-ubah. Makanya rahasia itu jangan gampang dibocorkan. Ini penting loh, ini petunjuk syar'i loh nih. Bukan penemuan siapa, bukan. Pensarannya seperti itu. Bahasanya dari Nabi itu jelas. Jangan kamu undang datang ke rumahmu untuk makan kecuali orang takwa. Kenapa? Mlebu rumahmu, roh rahasiamu, lewangnya api, ia akan menjaga. Tapi lewang nggak api, nanti akan membongkar rahasia. Lah awakmu wong biasa, dietrek-etrek nggak masalah. Tapi bila kamu itu seorang pemimpin, seorang guru, seorang ustadz, kekuranganmu dietrek-etrek, engkau dakwahmu ora enggak. Bahaya enggak kalau begitu? Bahaya. Maka jangan sampai semata memberikan fasilitas, punya niatan melihat rahasia dalam. Kalau memberikan fasilitas, serahkan saja total. Biar dijaga bersama keluarganya. Kamu jangan masuk. Ini penting, ini bimbingan agama. Kasusnya seperti itu menggunakan tema makan, karena mengundang orang datang ke dalam rumah, tahu rahasianya. Karena piye-piye jenenge manusa bukan nabi, bukan rasul itu mesti punya cacat. Apalagi wonge roh kono rodok sugih, rodok duwe iri, terus pun kira-kira kadung duwe iri ngono kira-kira. Bisa menang mboten jopo. Tak bisa menang, akan menjatuhkan martabat, akan cari-cari. Jebule wonge ngene, jebule wonge ngene, jebule wonge ngene. Nah, itu berangkat dari ghibah, nyeritane kekurangannya. Ini penting, sangat gamblang ini petunjuk hadis. Sangat gamblang petunjuk hadis. Lek wong sing apik tadi akan menutup auratmu. Adapun bila tidak takwa, minal fasikin, dari orang itu fasik, yaitu meninggalkan ketaatan, nggak bisa jaga mulut diantaranya, ada hasad, fahum, maka mereka itu alal aksi, sikapnya itu kesebalikan, mindalika dari orang takwa, nggak bisa nutup rahasia dan nanti akan membeberkan, menceritakan di luar. Kenapa menggunakan pesan yang ada sebagai pembimbingan menggunakan media makanan? Dijawab, fa'inal it'am, karena memberi makan, yuhtisu, itu akan memiliki dampak al-mulatofata, memiliki keakraban, wal mawadata, dan kasih sayang, wal ulufata, dan kelembutan hati. Karena butuh dicukupi menjadi jinak. Nah, tapi wongnya orang genah kan menjadi media, dia masuk bisa tahu rahasia orang. Wajibu, maka wajib ayakuna, supaya teman akrab yang kamu ambil dalika, hal itu adalah lil mukminin wa sholihin, untuk orang yang beriman dan untuk orang yang soleh. Bagian akhir wafil hadis, di dalam hadis ini minimal itu ada dua faedah penting. Pertama, an-nahyu, pelarangan, anittikhadil ashab, untuk mengambil teman akrab, minal fasaqoh, dari orang yang punya sifat fasik. Kenapa fasik nih? Ngerti hukum tetapi sengaja dilanggar, meninggalkan ketaatan, termasuk nggak iso njaga mulut, gampang cerita, ojo tok dadene konco, mengadu domba. Lek diwehi gampang nyanjung-nyanjung, lek ora diwehi ngene gampang gembrundel nek mburi. Itu namanya fasakoh. Jangan diambil teman. Wal amru bi thiqatihi minal atiyah, dan perintah ketika mengambil teman akrab itu jadi orang yang takwa, al-mu'min, yang beriman, yang bisa menjaga rahasia, ada aib dia nanti akan menutup. Itu pertama. Ini bukan dari saya, tapi saya membacakan pensarahan. Makanya siapa yang tersentuh dengan tulisan ini, itu fungsinya untuk muhasabah. Yang kedua, an-nahyu, pelarangan, an ta'watil fasaqah, mengundang wong fasik ila to'am, kepada undangan makanan. Bapak engkau wangi mlebu roh rahasia rumah, nggak iso njaga kehormatan dan coba cerita. Makanya jangan.
Apabila kita pengen sedekah menjinakkan hati, ya nanti diterne wae segone gak apa-apa. Tapi jangan atas nama mengundang makan sehingga tahu rahasia, dia nanti akan cerita-cerita di luar. Nanti akan menjatuhkan martabat. Ingat, manusia bukan nabi, kita bukan nabi, bukan rasul, pasti punya cacat. Sementara kita tuh membawa agama, nanti akan dimentahkan ustadz opo, guru opo, yai opo, jebule ini. Nanti dampak ilmu nanti jadi korban. Wal amru dan perintah bid'awati sholihin ilai, ketika membikin undangan supaya sing diundang orang soleh, maknanya ketika ngundang orang masuk ke dalam rumah pilih sing soleh-soleh, sing rapate soleh mau podo-podo diundang ya tekane njaba ngoten ya. Terus sing apik-apik nek jero, sing rapate apik tekane njaba. Terus pundi carane milih? Lambo carane milih piye ngoten niku. Pak yo angel carane milih. Apa karuan kita adalah undangan di luar total, mungkin begitu aja ditebokne jero omah sehingga enggak tahu rahasia upamanya. Katanya seperti itu. Itu penting sekali sikap seperti itu. Ini sangat gamblang petunjuk agama membimbing kepada kita untuk menjaga kemaslahatan. Demikian materi satu lembar telah terkaji. Semoga Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan silahkan. Sekira cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.